Mengapa saya harus bertobat? Sebagai seorang pendosa saya telah bertobat sehingga dosa saya diampuni dan saya masuk surga. Saya telah menjadi seorang percaya, saya akan masuk surga. Mengapa bertobat lagi? Baik, beberapa orang menyebutnya sebuah nama yang baik. Seseorang berkata bahwa ada sebuah perbedaan antara pertobatan dalam hidup dan hidup pertobatan. Pertobatan dalam hidup terjadi hanya satu kali. Aku datang pada Tuhan dan aku beritahu bahwa sepanjang hidupku salah. Aku telah mengunjungi Tuhan bukan menghadapkan wajahku di sepanjang hidupku. Dan aku menghadapkan wajahku pada iblis dan kepada dosa. Pada saat ini aku mengubahkan arahku dan aku berbalik kepadamu. Ini pertobatan dalam hidup itu terjadi sekali. Dan itu memindahkanku dari seorang pendosa menjadi seorang percaya. Tapi ketika aku seorang percaya dan aku berdosa, aku masih membutuhkan pengampunan dari Bapa. Hal itu dikatakan dalam surat 1 Yohanes. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hari ini sebagai orang percaya, kita menyerupai saudara ini di Korintus yang melakukan dosa besar dan hidup dalam kejahatan tapi ia bertobat dan kembali. Itulah orang percaya yang bertobat. Di 7 jemaat di kitab Wahyu, 5 dari 7 jemaat diperintahkan oleh Tuhan sendiri untuk bertobat. Ia berkata kepada malaikat, jemaat itu untuk bertobat walau ia adalah seorang percaya tetapi ia menyuruhnya untuk bertobat. Ia berkata pada malaikat jemaat Efesus misalnya, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah menghina kasihmu semula, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Apakah Anda tahu di mana problemnya? Kapan saya tahu bahwa saya bersalah? Ketika saya berdiri di hadapan seorang penguasa. Jika saya berdiri setiap hari di hadapan Tuhan sebagai standar dan memiliki persekutuan setiap hari, maka Tuhan akan menunjukkan yang salah setiap hari. Jadi saya akan bertobat dan saya akan memurnikan diri saya dalam hati dan pikiran yang baru. Problem kita adalah bahwa kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan sibuk dengan pelayanan selama berbulan-bulan. Kemudian kita dapati hidup kita hancur dari dalam dan kita benar-benar membutuhkan pertobatan. Hadirin, ada yang mau bertanya? Apakah yang Paulus maksudkan ketika ia berkata dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan? Sungguh ketika Paulus berbicara di sini tentang laporannya kepada jemaat di Korintus, ia memberitahu mereka bahwa ada konflik-konflik dari dalam. Apakah yang dia maksudkan konflik dari dalam? Konflik-konflik dari luar diketahui karena kita telah melihat banyak diantaranya sebelum ini, penganiayaan, kesukaran, dan penderitaan yang ia alami. Dan yang terjadi di jemaat Efesus dan ia beritahu itu kepada orang Korintus. Namun saya pikir yang ia maksud dengan ketakutan dari dalam yang ia takuti bahwa ia mungkin membuat mereka menyesal karena surat yang ia kirimkan kepada mereka. Sampai Titus memberitahu dia kabar baiknya dan Titus memberitahu dia bahwa hasil dari suratnya kepada jemaat di Korintus adalah baik. Saya ingin mempertimbangkan ini dari sisi yang lain. Apakah Paulus, rasul besar, merasakan takut dalam pelayanan? Tidakkah ia khawatir dan frustasi pada suatu waktu tertentu dan Tuhan memberikan dia kekuatan dari surga? Seringkali di antara hal-hal yang ia telah katakan, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ia merasa begitu banyak penganiayaan dan penderitaan, tetapi hal baik dalam Paulus adalah ia terbiasa memalingkan matanya dengan cepat dari semua hal ini sehingga semua itu tidak menghalangi dia untuk melakukan pelayanannya dan ia akan mampu mengalahkan semuanya dengan cepat. Namun sebagai manusia, bejana yang lemah, ia tetap merasakan semua ini. Jadi jika kita mengalami ketakutan internal, kita harus berlari kepada Tuhan. Benar. Ya, Ia begitulah akan memberi manusia, kita keyakinan lemah. dan kepastian. Ini dapat terjadi, namun Tuhan dapat dengan cepat mengubah hal-hal ini. Saudara Muin, saya ingin bertanya tentang ayat 11-13. Apakah Anda melihat bahwa pertobatan orang Korintus itu pertobatan sejati yang menghasilkan buah atau sekedar formalitas saja? Tentu ini adalah pertobatan yang sejati. Kalau tidak, Titus yang seorang percaya yang saleh dan taat yang diutus oleh Rasul Paulus tidak akan benar-benar melihat perubahan di dalam mereka. Hasilnya tidak hanya pengakuan eksternal, tetapi ia melihat hasil di dalam gereja dan dalam individu, dan itulah yang benar-benar membuat Rasul Paulus bersuka cita. Ia seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan ia mampu membedakan kondisi atau gambaran yang diberikan kepadanya. Bahwa ini benar-benar buah atau penampakan pertobatan sejati yang dari hati. Saya ingin Anda melihat pada kamera dan mengirimkan sebuah pesan kepada gereja-gereja yang mungkin memiliki kesulitan, problem, dan konflik. Apa yang akan Anda beritahukan kepada mereka? Apakah mereka memerlukan pertobatan agar dapat menunjukkan entitas Kristiani sejati kepada dunia? Mohon beri pesan. Saya berbicara kepada setiap gereja dan semua orang yang berkumpul di hadirat Tuhan. Kita harus menguji diri kita sendiri dahulu. Dan kita harus bertobat atas hal-hal yang mengganggu pelayanan kita dan mengganggu kesaksian kita tentang Kristus. Rupanya kita akan melakukan hal-hal yang dulu biasa kita lakukan. Namun orang-orang akan membandingkan antara apa yang kita katakan dan kehidupan secara praktik yang mungkin membuat mereka tersandung. Kita perlu melihat kembali jalan-jalan kita dan bertobat dari hal-hal yang mencemarkan kesaksian kita dan pelayanan kita kepada Kristus. Sehingga kita akan menjamin bahwa ada sebuah ruang bagi pekerjaan Roh Kudus dan hasil dari kesaksian kita.